Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan blocking sharing internet pada komputer klien menggunakan chain post routing pada firewall Mangle. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar ya bagaimana cara melakukan marking paket menggunakan chain, yaitu adalah chain pre-routing gitu ya. Di mana fungsi dari chain ini digunakan untuk melakukan marking paket sebelum paket ini diproses oleh router gitu. Nah, selain chain pre-routing pada firewall Mangle, terdapat pula chain yang lainnya gitu yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu adalah chain post-routing gitu ya. Nah, chain ini itu digunakan untuk menandai paket setelah paket ini diproses oleh router gitu ya. Jadi paket ini setelah diproses sama router, kemudian baru paket ini dikirim ke tujuannya gitu. Baik itu untuk jaringan internal ataupun jaringan internet gitu ya. Nah, untuk penerapannya di sini kita seperti biasa ada sebuah kasus di mana kita di dalam jaringan kita ternyata ada seseorang yang terkoneksi ke dalam jaringan kita, tapi jaringan ini itu di sharing gitu ya ke perangkat yang lain gitu dengan menggunakan tethering ataupun dengan menggunakan router gitu di dalam jaringan mereka gitu. Sehingga tentu saja ini akan merugikan kita ya dalam segi hal yaitu adalah bandwidth, kemudian dan juga kita tidak bisa melakukan monitoring gitu ya terhadap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan kita gitu. Nah, sebagai contohnya di kasus kali ini saya sudah membuatkan sebuah topologi. Nah, topologinya adalah seperti ini gitu ya. Dimana di dalam topologi ini itu berbeda dengan topologi sebelumnya gitu. Dimana di sini bisa kita lihat bahwa di sini network yang kita gunakan itu hanya satu network aja, yaitu adalah 192.168.1.0/24 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada router gateway. Nah, untuk router gateway ini konfigurasinya sama seperti sebelumnya. Di sini hanya beda hanya ada satu network aja atau ada satu network lain aja gitu. Nah, di router gateway ini untuk konfigurasinya, yang pertama adalah konfigurasi basic seperti biasa. Kemudian konfigurasi NAT gitu ya, NAT untuk jaringan internet dengan actionnya adalah mesh red. Kemudian konfigurasi DNS dan juga forwardingnya supaya si PC1 ini menggunakan IP gateway agar bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, kemudian sama DHCP server gitu. Jadi setiap masing-masing klien baik PC2 ataupun PC1 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan menggunakan IP address secara dinamik gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi seperti ini, ya pastinya PC1 ataupun PC2 itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan ping nih dari PC1 ke internet, kemudian PC2 ke internet juga gitu ya. Nah, caranya ya kalian tinggal klik aja. Kemudian di sini kita kita ping gitu ya. Cukup melakukan ping aja. Kita ping di sini saya perbesar terlebih dahulu. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan tentunya. Nah, kita ping ke google.com. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya PC1 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi ping dari PC2 ke jaringan internet juga. Kita buka command prompt. Di sini saya perbesar lagi. Saya perbesar tulisannya biar terlihat. Nah, ini kita ping juga, ping google.com gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PC2 juga terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Nah, bagaimana jika salah satu dari PC tersebut ternyata melakukan sharing connection gitu ya, dengan menambahkan router di dalam rumahnya misalnya seperti itu gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan router
di kabel yang ada di PC 02 gitu. Nah, caranya di sini kita tambahkan routernya, kita klik kanan, kemudian pilih node, kemudian kita pilih MikroTik router. Nah, kemudian di sini image-nya yang digunakan itu adalah 6.49 gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya saya beri nama yaitu adalah router apa ya, sharing kali. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ikonnya ini bisa kalian rubah. Ketikkan aja router di sini biar tampilnya sama gitu ya. Kemudian pilih select. Nah, setelah itu kita pilih save. Nah, nanti ada satu buah router di sini dan kita pindahkan dari PC2 ini ke router share yang baru kita buat gitu ya. Berarti di sini saya delete dulu koneksinya. Kemudian saya pindahkan PC-nya gitu ya. Jadi bentuk topologinya seperti ini. Ini saya pindahkan kabelnya, kemudian di sini saya arahkan ke sini. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini misalnya network yang dari router share ke PC 02 itu IP address-nya di sini saya ganti dulu biar kita bisa membedakan mana network yang di PC 02 dan PC 01. Kita edit. Nah, kemudian bagian labelnya ini kita tambahkan IP address-nya. 192.168.2.0/24 misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau udah ya di sini kita klik apply gitu. Nah, kalau misalnya pengen buat warnanya berubah menjadi seperti ini gampang ya. Ya, kalian tinggal diedit lagi, kemudian pilih color nih. Color kemudian kalian ganti. Misal saya ganti jadi warna merah gitu ya. Karena ini jaringan legal gitu ya. Jaringan ilegal gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ya, kita jalankan router share-nya, kemudian lakukan konfigurasi di router share-nya gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya ini sama seperti router gateway, di mana di sini kita lakukan konfigurasi basic, kemudian NAT, kemudian DNS kayaknya nggak perlu amat ya. DNS nggak perlu, kemudian hanya DHCP gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya sebenarnya di sini kita lakukan dengan meremote si router share-nya ini, yaitu di PC 02 gitu ya. Nah, ini kita remote dengan menggunakan Winbox tentunya. Nah, kemudian kita klik refresh saja. Nah, nanti di sini ada satu buah router yang kita tambahkan sebelumnya. Nah, kalau udah ya kita klik connect aja. Kemudian kita lakukan konfigurasi di dalamnya. Nah, untuk konfigurasi yang digunakan yang tadi dibilang yaitu adalah konfigurasi basic, di mana kita ganti identitinya terlebih dahulu, pilih sistem, kemudian pilih identity, kita namakan yaitu adalah router strip share. Ini kita klik play kemudian OK, kemudian kita konfigurasi user, ada di sistem, kemudian pilih sistem user. Nah, mana dia user? Oke. User RSTU kok adanya UPS. Oke, sebentar, ini kayaknya nggak bisa dibawain ya. Sistem user. Ini nggak bisa dikebawain ya. Oke, kita pakai terminal aja deh. Kita pakai terminal untuk usernya. Nggak ngerti ya kenapa bisa seperti itu gitu ya. Oke, kita buat user add name smktkj, passwordnya adalah admin tkj, kemudian grupnya adalah full gitu ya. Nah, ini kita remote dulu si user adminnya gitu ya. Caranya ya user remove number 0 gitu ya, karena biasanya user admin itu adanya di urutan flagnya adalah flag 0. Oke. Nah, kalau misalnya user udah, kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP client gitu ya, supaya si router sharing ini itu mendapatkan IP address. Caranya ya IP DHCP client add kemudian interface router 1, karena di sini yang terhubung ke jaringan yang ada di router gateway itu adalah header 1. Nah, kemudian disable no
gitu ya, supaya dia konfigurasi DHCP kliennya ini dalam keadaan aktif. Kalau kita lihat IP address print, nanti dia akan mendapatkan IP address dari router gateway-nya. Nah, setelah IP address dari Ether 1 di router share ke router gateway sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah kita tambahkan IP address yang mengarah ke komputer klien gitu ya. IP address, kemudian ADD address 192.168.2.1/24, kemudian interface-nya yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di desain topologi, ya yang terhubung ke PC 02 itu adanya di Ether 2 di router share gitu. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa kalian berikan komen yaitu adalah klien, misalnya seperti ini gitu ya. Oke, nah kemudian setelah itu kita lakukan konfigurasi firewall NAT gitu ya, supaya si komputer PC 2-nya ini bisa terhubung ke jaringan internet. Ya, kita tambahkan IP firewall NAT ADD CNS NAT, kemudian out interface, yaitu adalah Ether 1 yang terhubung ke router gateway. Kemudian actionnya itu adalah masquerade, dan jangan lupa kalian berikan komen. Komennya itu adalah NAT strip internet seperti ini. Oke. Nah, IP firewall sudah selesai dilakukan konfigurasi, maka langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi DHCP server. Caranya ya IP DHCP server ADD, kemudian interface, bukan ADD ya, tapi setup gitu ya. Oke, IP DHCP server setup, kita tekan enter, kita masukkan interface yang terhubung ke PC 02, yaitu adalah Ether 2. Ini kita tekan enter aja. Oke, jadinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di PC 02, seharusnya dia mendapatkan IP address yang berbeda gitu ya. Ini kita enablekan si PC 02-nya gitu ya, agar dia mendapatkan IP address-nya itu berbeda. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini di bagian detailnya, itu dia sudah mendapatkan IP address 192.168.2.254 gitu. Nah, karena dia melakukan sharing connection seperti ini, maka kalau misalnya dia di dalam jaringan router gateway ini kita limit gitu ya, koneksinya hanya untuk 2 klien misalnya, maka dengan adanya router share ini, otomatis dia bisa menambahkan klien yang banyak. Misalnya dari share ini dia koneksinya ke ruangan dia misalnya, atau dia terkoneksinya ke ruangan yang lain gitu. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini, dan ini juga tidak menguntungkan untuk kita. Karena apa? Karena bandwidth yang digunakan otomatis akan lebih besar kalau kita belum melakukan manajemen bandwidth di router gateway-nya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita lakukan ping gitu ya, kita lakukan ping ke Google di PC 02 tentunya, ping google.com, yang terjadi adalah dia bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Nah, terus gimana Pak cara ngakalinya nih supaya si PC 02-nya ini tidak terkoneksi atau tidak bisa menambahkan router gitu ya di dalam jaringan dia gitu, atau di rumah dia gitu. Nah, caranya di sini kita akan melakukan manipulasi terhadap time to live atau TTL gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada tulisannya nih, TTL, gitu ya. Nah, time to live ini yaitu adalah jumlah waktu yang diberikan untuk melakukan hopping terhadap routernya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di desain topologi, jumlah hopping di sini ada 2 buah router, gitu. Sehingga ya PC 02 ini bisa tetap terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu. Nah, supaya nggak bisa dia melakukan sharing connection, maka di router gateway ini harus kita lakukan konfigurasi time to live-nya dikecilkan menjadi angka 1. Jadi, ketika PC 02 melakukan ping ke Google atau melakukan koneksi gitu ya ke jaringan internet, yang terjadi yaitu adalah si PC 02 ini tidak akan bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Karena apa? Karena nilai time to live-nya itu hanya 1. Gitu. Yang artinya ya berarti hanya PC yang terhubung langsung dengan router gateway yang bisa melakukan ping ke jaringan internet atau terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Oke, nah caranya di sini seperti biasa, kita remote dulu di PC 01, kita remote router gateway-nya dengan menggunakan aplikasi Winbox. Oke, ini kita tunggu dulu ya, agak lumayan lama.
Entah kenapa anehnya seperti itu ya. Kalau pakai apa ya? Pakai virtual seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, kemudian kita lakukan remote ke router gateway-nya. Nah, router gateway itu yang ini ya. Lihat di bagian identity gitu. Nah, karena kita sudah melakukan konfigurasi identity ya, jadi gampang kita mengidentifikasi router mana yang kita remote. Oke, kita remote dengan menggunakan MAC address misalnya. Oke, kemudian usernya adalah smktkd, ini sudah saya rubah. Passwordnya ini. Oke, kalau udah kita klik connect. Nah, kalau udah seperti ini, maka langkah berikutnya yaitu adalah kita lakukan settingan untuk time to live nih. Nah, untuk penggunaan time to live ini atau TTL ini itu menggunakan Mangle dengan menggunakan yang namanya chain-nya itu adalah post routing, gitu ya. Bukan pre-routing ya, tapi post routing, gitu. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian ini saya perbesar lagi ya. Caranya yaitu adalah kita klik di bagian IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih Mangle. Di sini kita pilih tanda plus atau tanda add. Nah, chain-nya ini kita rubah chain-nya menjadi post routing, gitu ya. Oke. Nah, kemudian in interface-nya. Nah, in interface bukan in interface ya, tapi out interface. Karena di sini yang akan kita manipulasi datanya itu adanya di bagian interface yang terhubung ke klien. Gitu. Makanya di sini kita gunakan adalah out interface. Jadi paket itu ketika dikirim balik itu yang dirubah. Gitu ya. Oke. Nah, di out interface ini kita ganti jadi interface ether 2. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam action. Nah, actionnya ini kita ganti jadi change TTL. Gitu ya. Nah, di bagian TTL action ini kita ganti namanya adalah change atau melakukan perubahan gitu ya. Nah, nilai TTL-nya, nah ini kita ganti jadi 1. Gitu. Jadi nanti pas kita melakukan ping, itu nilai TTL-nya berubah menjadi angka 1. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa kasih komen. Gitu ya. Komennya itu adalah blog, sharing, internet. Misalnya seperti ini. Ini bebas ya namanya. Oke, kalau misalnya udah kalian klik OK, kemudian klik apply, kemudian pilih OK. Nanti di sini ada sebuah chain baru dengan actionnya yaitu adalah TTL, dengan chainnya adalah post routing. Gitu. Nah, sebelumnya kan kita sudah bisa melakukan ping ya, baik itu PC 02 yang ada routernya, dan juga PC 01 yang terhubung langsung ke router gateway. Nah, apa yang terjadi ketika nilai TTL-nya ini kita rubah menjadi angka 1 gitu ya. Oke, pertama kita cek dulu di router 1 di PC 1 gitu ya, yang terhubung langsung dengan router gateway. Kita cek dengan menggunakan command prompt, kemudian kita ping ke Google. Ping google.com. Nah, yang terjadi adalah dia nggak bisa ngeping. Oke. Nah, baru dapat ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tadinya ketika kita melakukan ping sebelum change TTL-nya ini kita rubah, itu nilai TTL-nya itu adalah 55, gitu ya. Nah, ketika kita rubah menjadi angka 1, maka nilai TTL-nya di sini juga akan berubah menjadi angka 1. Gitu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan si PC02 nih yang ada routernya gitu ya? Ada orang yang iseng nambahin router gitu di jaringan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita coba remote ke PC02. Ini PC02 ya. Kemudian kita coba ping gitu ya. Ping kemudian google.com misalnya. Kita lakukan ping. Nah, yang terjadi adalah si PC02 ini nggak terkoneksi gitu ya. Nggak bisa melakukan ping. Karena apa? Ya tadi yang saya bilang, nilai TTL-nya itu kita rubah menjadi angka 1. Bagaimana dengan browsing? Oke, kita coba melakukan browsing. Di PC02 kita lakukan browsing, misalnya di sini saya mau buka situs detik.com misalnya. Nah, ketika kita melakukan browsing, ternyata ya kita nggak akan bisa terkoneksi gitu ya. Di sini statusnya ya hanya muter-muter aja gitu. Bagaimana dengan PC01? Apakah bisa browsing atau enggak? Nah, kita coba PC01 nih. Kita klik PC01-nya, kemudian kita buka
Google Chrome. Nah, kemudian kita coba ping jadinya. Kita akses detik.com. Ya, kita tekan enter. Nah, yang terjadi adalah PC01 itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Dan PC02 itu nggak akan bisa connect ke jaringan internet. Kecuali kalau misalnya dia dia buang gitu ya routernya, kemudian terkoneksi langsung dengan menggunakan kabel yang terhubung langsung dengan router gateway gitu. Oke, itu adalah cara untuk melakukan blocking sharing internet pada komputer klien dengan merubah nilai time to live menggunakan chain post routing pada firewall. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.